red velvet cake. Langsung aja kita ke bahan-bahannya ya. Di sini saya sudah sediakan tepung terigu. Saya menggunakan all purpose flour, atau kalau misalnya di rumah ada tepung terigu dengan protein sedang bisa digunakan. Ini sebanyak 300 gram. Lalu sini ada gula pasir, ini sebanyak 250 gram. Ada butter, ini sebanyak 120 gram. Terus ada baking soda 5 gram. Ada 2 butir telur. Ada cocoa powder, ini sebanyak 20 gram. Ada pewarna merah, ini sebanyak 40 gram. Lalu ada garam dan juga ada vanilla essence, nanti kita gunakan 1 sendok teh. Nah, selain itu juga saya sudah siapkan susu. Nah, ini sebanyak 240 ml susunya, dan vinegar ini sebanyak 15 gram. Nah, ini berdua ini akan kita gunakan sebagai, kita akan membuat buttermilk terlebih dahulu. Masukkan butter dan gula pasir, lalu garam. Nah, ini kita mix dengan menggunakan paddle attach sampai dia tercampur rata. Jangan lupa untuk sesekali di scrape si butter dan gulanya. Sementara itu kita membuat campuran colornya. Nah, di sini sudah ada red color, terus tambahkan cocoa powdernya, aduk-aduk ya. Vanilla essence 1 sendok teh. Jadi seperti ini. Nah, ini red velvet paste-nya. Kalau sudah tercampur seperti ini, masukkan telur 1 persatu. Gak harus creamy, karena kan kuantiti si gulanya kan lebih banyak, ya kan, hanya cukup tercampur aja. Lanjutkan. Masukkan lagi telurnya. Ketika sudah seperti ini adonannya, sudah telur sudah tercampur dan butternya sudah tercampur juga bersama gulanya, lalu kita bisa masukkan
pewarnanya ya. Nah, itu warnanya sudah masuk semua. Aduk lagi merata. Tambahkan tepung terigunya dengan baking soda. Masukkan tepung terigunya perlahan-lahan. Jangan lupa di scrap juga bawahnya ya. Ketika semua tercampur rata, terakhir kita masukkan buttercreamnya tadi. Nah, ini dari susu dan vinegar yang sudah dicampur. Masukin pelan-pelan. Ada yang mengganggu. Scrap lagi bawahnya sampai ya tercampur.
sudah seperti ini, kita tambahkan vinegar lagi sebanyak 1 sendok teh. Kita campur aja. Lalu diaduk pakai tangan aja. Nah, ini sudah tercampur seperti ini semuanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan loyang. Ini saya pakai loyang yang berdiameter 18 cm. Udah saya lapisi dengan baking paper. Bisa juga pakai loyang yang diameternya 20 juga boleh. Nah, kita masukkan adonannya ke sini. Siap untuk dipanggang dalam suhu 170 derajat Celcius kurang lebih 45 menit atau sampai sesudah kurang lebih 60 menit atau 1 jam dalam oven. Hasilnya seperti ini, saya sudah keluarkan tadi. Caranya gimana kalau misalnya tahu itu matang atau tidak? Gampang aja dengan menggunakan stick, tusuk tengahnya. Kalau misalnya sticknya came out clean, so it means the cake is ready, it's cooked. Oke. Nah, lalu siap didinginkan sampai benar-benar dingin. Atau misalnya lebih baik lagi dibikin sehari sebelum. Nah, itu lebih bagus lagi nanti hasilnya. Dia lebih set dan lebih lebih steady. Untuk cream cheese frostingnya, di sini saya sudah menyiapkan cream cheese. Ini sebanyak 360 gram. Lalu ada butternya ini sebanyak 185 gram. Lalu ada icing sugar. Icing sugarnya ini sebanyak 250 gram. Dan juga bisa ditambahkan dengan vanilla essence atau vanilla bean. Ini optional ya, bisa ditambahkan atau tidak. Oke, pertama kita masukkan si butternya dalam mixing bowl dengan paddle attach. Lalu kita masukkan si icing sugar. Jadi si icing sugar dan butter kita masukkan ke dalam mixing bowl dengan paddle attach. Lalu kita aduk perlahan-lahan. Aduk terus sampai dia tercampur rata dan fluffy ya. Sesekali jangan lupa di scrape bawahnya biar semuanya tercampur. Biar nggak ada butter yang nempel bawah. Ketika udah seperti ini dirasa ringan. Nah, ini sudah ringan dan sudah fluffy dia, sudah warnanya sudah putih banget. Nah, ini bisa cream cheese-nya bisa dimasukkan ya. Aduk terus sampai dia tercampur rata.
Dan jangan lupa di scrap sesekali bagian bawahnya. Nah, di sini saya tambahkan vanilla essence 1 sendok teh. Sekali lagi, vanilla essence-nya itu optional ya. Jangan lupa sesekali di scrap bawahnya. Make sure that none of that ingredients stuck on the bottom of the mixing bowl. Kayak butternya atau cream cheese-nya. Aduk lagi sampai merata, kurang lebih 2 menit lagi. Kurang lebih seperti ini. Udah nggak ada kentalnya dan semua udah tercampur rata. Kita sisihkan, siap digunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan piping bag. Lalu di sini saya sudah menyiapkan juga ring. Nah, ini ringnya optional, bisa pakai atau tidak. Kalau tidak punya juga nggak apa-apa, nggak harus punya ring ya. Nah, lalu ada red velvetnya sendiri. Nah, dari cake yang saya bikin, saya belah jadi 3. 1, 2, 3. Oke, pertama. Nah, ini cara assemble-nya sekarang. First layer, kita masukkan si velvetnya. Lalu cream cheese-nya kita masukkan ke dalam piping bag. Ratakan. Seberapa banyak cream cheese-nya tergantung selera. Kalau mau banyak banget cream cheese juga nggak apa-apa. Kalau mau yang saya mau tipis-tipis aja juga nggak apa-apa. Saya tambahin dikit lagi. Lalu second layer kita masukkan. Jangan lupa agak sedikit ditekan ya. Cream cheese frosting. Oke, nah ini sudah jadi. Disimpan dulu dalam lemari es kurang lebih 1-2 jam sampai dia set. Nah, lalu setelah itu kita dekorasi dengan untuk final touch-nya nanti kita dekorasi setelah dia benar-benar set. Setelah 2 jam di dalam fridge, ini saya tinggal lepas ringnya, lalu kita decorate.
sini saya sudah siapkan red crumb. Nah, red crumbnya ini terbuat dari sisa-sisa potongan dari red velvetnya tadi. Nah, itu terus saya bakar, saya keringkan, saya bakar dalam suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam sampai dia kering. Nah, setelah kering lalu saya blender jadinya seperti ini. Nah, ini saya gunakan sebagai garnishnya. Setelah semuanya tercover seperti ini cake-nya, kita tinggal add the crumb, sekeliling begini. Nah, setelah saya cover semuanya seperti ini, nah ini jadinya. Mau di garnish seperti apa sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kalau saya maunya seperti ini aja, simple, klasik. Selamat mencoba.